Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex yang dapat diselesaikan dengan menggunakan solver pada Excel atau open solver pada Excel. Pertama yang kita lakukan yaitu cek terlebih dahulu apakah di Excel ini sudah tersedia solvernya. Nah, kalau kita lihat di Excel saya, ini adalah merupakan tampilan Excel. Kita akan coba menyelesaikan metode simplex dengan solver pada Excel. Oke, kalau kita lihat apakah solver pada Excel kita sudah aktif atau belum? Kalau kita lihat di sini, klik data, lihat pada sisi pojok kanan. Ya, di sini sudah ada solver. Artinya solver pada Excel saya itu sudah aktif. Jadi rekan-rekan semua, jika belum tersedia solver pada Excel, kalian bisa mengaktifkan kembali dengan cara klik file, nah kemudian option ya, option ya. Setelah klik option, kemudian pada pilih add-ins. Setelah klik add-ins, kemudian pada manage, di sini ada beberapa pilihan ya. Pilih Excel add-ins, kemudian go. Setelah go, kalian checklist solver add-in, kemudian klik OK. Oke. Nah, coba kalian lihat apakah solver pada Excel kalian sudah tersedia atau sudah aktif ya, dengan cara klik data, kemudian lihat pada pojok kanan. Oke, kalau kita lihat di sini, solver ini akan kita gunakan ya. Ini ada beberapa solver parameter yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan metode simplex. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa parameter yang harus kita input, yaitu set objective, kemudian ada pilihan to maksimum atau minimum atau value of, kemudian by changing variable cells, kemudian subjects to the constraint, dan select solving method. Di sini juga ada pilihan. Nah, ini kotak-kotak kosong ini akan kita isi formula-formula yang kita butuhkan dalam menyelesaikan metode simplex. Oke, kita close dulu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan kasus metode simplex pada Excel yang dengan menggunakan solver. Nah, ini adalah contoh kasus metode grafik ya yang sudah diselesaikan modelnya. Di sini kita lihat fungsi tujuannya adalah memaximize ya, Z sama dengan 5x1 ditambah 4x1. Ini adalah fungsi tujuannya. Dimana di sini terdapat 4 kendala ya, atau 4 constraint. Kendala pertama yaitu 6x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 24. Sedangkan kendala kedua, minus x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 1. Sedangkan kendala ketiga yaitu x2 lebih kecil sama dengan 2. Sedangkan kendala 4,
X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Dimana dari hasil metode grafik ini didapat nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1,5, dimana nilai Z-nya 21. Nah, kita akan menggunakan kasus ini dan penyelesaiannya dengan menggunakan solver. Nah, nanti kita buktikan apakah hasil penyelesaian menggunakan solver itu sama dengan menggunakan metode grafik. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita langsung saja ya pada aplikasi Excel-nya. Ya, yang pertama-tama yang akan kita buat di sini adalah kita akan membuat model grafik, model tabelnya ya, model tabel atau formula untuk solvernya. Kalau kita lihat, pertama-tama yang kita buat sini adalah variabel ya, kemudian kita merge and center. Kemudian variabel di sini hanya ada dua variabel ya, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Oke. Nah, kemudian karena di sini terdapat 4 kendala, yaitu atau 4 constraint ya istilahnya ya kalau di sini ya. Yaitu kendala 1 kita buat C1 atau constraint 1, C2, C3 dan C4. Jadi jangan lupa kita buat constraint. Oke. Kemudian kita buat koefisien fungsi tujuan, dimana solusi yang akan kita cari, yaitu yang mau kita cari di sini adalah variabel berapa, variabel X1 dan X2-nya, dan fungsi tujuannya, memaksimumkan ya fungsi tujuannya ya. Oke, yang mau kita cari di sini adalah memaksimumkan ya. Kalau memaksimumkan ini kita beri warna merah. Kemudian variabel X1 dan X2 yang mau dicari di sini saya beri warna hijau. Ya. Kemudian kita akan mengisi masing-masing fungsi kendala. Yang pertama yaitu fungsi kendala 1 atau C1, yaitu 6X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 24. Oke, di sini dimasukkan angka 6. 6C1 6X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan nah ini kita lompati ya satu kolom, letakkan di sini 24. Kemudian yang kendala kedua, di sini minus X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 1. Berarti kita masukkan di sini C2 minus 1 ditambah minus 1 ya, X1 ditambah 1 X2 ya, lebih kecil sama dengan kita lompati satu sel, lebih kecil sama dengan 1.
Kemudian pada kendala ketiga atau C3 kita isi di sini 0x1 ditambah 1x2 lebih kecil sama dengan 2 ya, karena persamaannya adalah x2 lebih kecil sama dengan 2. Makanya di sini x1 sama dengan 0. Kemudian pada kendala 4 ya, C4 di sini kan x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 6. Maka C4 1x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 6. Oke. Selanjutnya untuk fungsi tujuannya di sini kan memaksimais z sama dengan 5x1 ditambah 4x2, maka di sini saya buat 5 pada kolom x1 ditambah 4 pada kolom x2. Oke, sekarang fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah kita input di tabel pada Excel. Nah, kemudian di sini ada kolom yang kosong ya. Di sini saya beri warna hijau. Tujuannya di sini akan saya coba buat formula untuk mengeling ya antara fungsi kendala dengan fungsi tujuan yang mau kita cari. Nah, contohnya adalah memaksimumkan. Memaksimumkan ini kan kita formulanya adalah 5x1 ditambah 4x2, di mana variabel mau dicari adalah ini ya, x1 dan x2. Maka formula maksimumnya di sini adalah sama dengan 5 dikali x1 yang mau dicari ditambah 4 dikali x2 yang mau dicari. Oke. Di sini sudah ada, berarti di sini sudah ada formulanya di sini. Nanti kalau misalnya sudah dapat nilai x1 dan x2-nya, maka otomatis maksimumnya pada warna merah, sel warna merah ini akan muncul angkanya. Sedangkan pada fungsi kendala itu formulanya adalah sama dengan 6 dikali x1 ya, di sini ya x1 yang mau dicari ditambah 4 dikali x2 yang mau dicari. Ya, karena nilai x1 dan x2-nya ini kan fix ya yang mau kita cari, maka di sini kita kasih tanda string ya atau dolar biar supaya fix. Kalau misalnya formulanya ditarik ke bawah itu dia masih tidak lari pada kolom variabelnya. String enter. Ya, sebenarnya langsung ditarik saja kalau sudah formula udah fix. Kemudian kita periksa. Ya, kemudian pada kolom x2 di sini adalah minus x1 ditambah minus x1 ditambah 1x2 sama dengan lebih kecil sama dengan di sini 1. Nah, ini formula berikutnya pada kendala kedua 0 dikali x1 ditambah 1 dikali x2. Kemudian pada formula berikutnya pada kendala 4 1 dikali x1 ditambah 2 dikali variabel x2 yang mau dicari. Oke. Sekarang kita sudah membuat formula ya pada Excel. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba mencari dengan menggunakan solvernya.